Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afna. Saya dari Prodi PGMI 4, berkuliah di IAIN Padang Sidim Puan. Baiklah, kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposisi, negasi, implikasi, dan biimplikasi berdasarkan hukum De Morgan. Ini menjadi salah satu tugas UTS saya, yaitu tugas UTS Matematika. Baiklah, di sini saya akan mengertikan arti proposisi. Proposisi adalah satu tutur atau pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Proposisi juga mempunyai 3 unsur, yaitu pertama subjek, yang kedua predikat, dan ketiga kopula. Adapun jenis-jenis proposisi secara sederhana dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, proposisi dapat dibagi atas 2 jenis, yaitu proposisi tunggal adalah proposisi yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Sebagai contoh, setiap barang harus disusun dan ditata dengan rapi. Yang kedua, proposisi majemuk atau jamak adalah proposisi yang terdiri dari D sama dengan satu subjek dan lebih dari satu predikat. Contohnya, semua makhluk hidup pasti bernapas. Yang kedua, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, proposisi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu proposisi kategorial. Proposisi kategorial adalah proposisi yang hubungan antara subjek dan predikatnya tidak membutuhkan atau memerlukan syarat apapun. Contohnya, setiap mahasiswa harus memiliki KTM sebagai identitasnya. Yang kedua, ada proposisi kondisional, adalah proposisi yang membutuhkan syarat tertentu di dalam hubungan subjek dan predikatnya. Contohnya, jika hari ini tidak hujan, dia pasti akan menepati janjinya. Yang ketiga, berdasarkan kualitas. Berdasarkan kualitasnya, proposisi juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu proposisi positif merupakan proposisi yang memiliki persesuaian antara subjek dan predikatnya. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Yang kedua, ada proposisi negatif, merupakan kebalikan dari proposisi positif, di mana tidak terdapat kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Contohnya, tidak ada seorang lelaki pun yang mengenakan hijab. Yang keempat, berdasarkan kuantitas. Berdasarkan aspek ini, proposisi dapat dibedakan menjadi 2 jenis juga, yaitu proposisi umum atau universal adalah proposisi yang pada umumnya diawali dengan kata semua atau seluruh. Contohnya, semua warga negara Indonesia wajib memiliki KTP sebagai identitas. Yang kedua, ada proposisi khusus atau spesifik, adalah proposisi yang pada umumnya diawali dengan kata sebagian dan beberapa. Contohnya, sebagian kendaraan bermotor diparkir di halaman belakang. Yang berikutnya, negasi. Negasi adalah salah satu materi yang ditemukan dalam logika matematika. Negasi adalah pola yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah ingkaran. Materi negasi adalah materi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain matematika, negasi adalah cara berpikir yang digunakan di banyak aspek. Contoh penggunaan negasi adalah Senin adalah hari setelah Selasa, maka penyelesaiannya adalah Senin adalah hari setelah Selasa. Benar. Negasinya, tidak benar bahwa Senin adalah hari setelah Selasa. Salah. Berikutnya, implikasi. Implikasi merupakan 2 pertanyaan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika P maka Q. Ini dilambangkan dengan P tanda panah Q. Contoh, Atta rajin belajar, pernyataan bernilai benar. Q, Atta lulus dengan nilai gemilang, pernyataan
bernilai benar. P dan Q. Jika Atta rajin belajar, maka Atta lulus dengan nilai gemilang. Pernyataan bernilai benar. Berikutnya biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika dan hanya jika. Ini dinotasikan dengan P lebih besar atau lebih kecil dengan Q. Dibaca P jika dan hanya jika Q. Contohnya P 1 tambah 1 2 dalam kurung pernyataan bernilai benar. Q 2 adalah bilangan ganjil, pernyataan bernilai salah. P jika atau hanya jika 1 tambah 1 2 jika dan hanya jika 2 adalah bilangan ganjil, pernyataan bernilai salah. Berikutnya hukum De Morgan. Hukum De